Sepertinya pedangdut Dewi Persik mesti harap-harap cemas karena bukan tidak mungkin dirinya akan bernasib sama seperti Julia Perez, mantan seterunya yang kini sudah menghirup udara bebas. Pengajuan memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke tingkat Mahkamah Agung sejak 14 Maret lalu itu, salah satu isinya adalah meminta kesetaraan hukum. Jika satu dihukum, yang lain juga harus dihukum. Lantas, akankah terjadi penjara balas penjara antara Juppe dan DP? Yang jelas itu memori kasasi telah kami ajukan terhitung tanggal 14 Maret 2013 itu sampai sekarang ya mungkin masih dalam proses, jadi kita bersabar menunggu ya tentang bagaimana daripada materi, daripada isi daripada memori kasasi kami itu. Pertama karena itu tadi, jadi kita pengen kesetaraan dalam hukum itu, rasa keadilan menyentuh pada masyarakat, dirasakan adil gitu ya. Berarti saya pikir adil itu apabila tidak ada perbedaan, dalam arti ya kalau satu dihukum semua gitu ya. Adapun perkara itu diajukan oleh jaksa sebagai bagian dari upaya hukum karena pada tingkat yudek faksi pengadilan negeri, jaksa itu menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan ya, kemudian diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta Timur itu 2 bulan ya penjara, kemudian juga diperkuat oleh putusan pengadilan tinggi Jakarta oleh karena jaksa mengajukan upaya hukum banding itu tetap 2 bulan. Keputusan Mahkamah Agung ini adalah benteng terakhir yang ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perseteruan Dewi Persik dengan Julia Perez. Jika kelak Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, kiranya Dewi Persik untuk bersiap menjalankan eksekusi tentang penahanan dirinya. Lantas, apa kata kuasa hukum Dewi Persik soal kemungkinan Mahkamah Agung mengabulkan memori Jaksa Penuntut Umum? Kalau memang putusannya itu harus kami eksekusi, kami laksanakan itu. Misalnya kita berandai aja, misalnya putusan masuk seperti Julia Perez kemarin itu. Begitu putusan itu dikasih tahu kami sudah mulai panggil itu. Paling tidak kami usahakan bersurat secara administrasi 3 kali kami panggil secara patut. Kalau tidak kami jemput gitu. Kami yakin, seyakin-yakinnya tentunya akan sama sebagaimana putusan tingkat pertama pada pengadilan negeri maupun tingkat banding. Karena apa? Jelas di sini siapa pelaku, siapa korban. Klien kami ini jelas diputus pada tingkat pertama adalah korban. Dalam wawancara beberapa hari lalu, wanita kelahiran Jember, Jawa Timur ini berkeyakinan jika tidak akan mungkin terjadi pemanggilan terhadap dirinya. Setali 3 uang dengan kuasa hukumnya, Dewi yakin jika dirinya tidak melakukan kesalahan. Nggak mungkin lah, siapa yang berani panggil saya? Nggak ada yang berani panggil saya, bukan saya sombong. Kecuali saya melakukan sebuah kesalahan, atau mungkin saya banding, atau mungkin saya mengajukan kasasi, atau mungkin saya berurusan dengan hukum. Kalau memang mau diproses kan udah dari 3 bulan yang kemarin. Yang kasasi atau naik banding itu JPU-nya dari pihak. Pengajuan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yang saat ini masih digodok di Mahkamah Agung, bak pepatah yang menyebutkan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apa yang dialami Dewi Persik saat ini benar-benar membuatnya sedih. Di saat dirinya cemas menunggu putusan Mahkamah Agung, apakah ia benar-benar akan masuk dalam rutan atau ia akan kembali lolos dari jerat hukum? Sang ayah kini sedang terbaring sakit. Apakah sakitnya ayahanda Dewi ini berkaitan dengan proses hukum yang tengah melilit anaknya? Mungkinkah karena memikirkan Dewi yang terancam dibui? Ya doakan saja. Kasihan nanti kalau di terus kasihan. Kasihan ibu saya maksudnya. Karena kan di situ kan yang mendampingi papa saya kan ibu ya. Ada berita nanti di situ-situ ibu saya itu malah gimana gitu. Jadi lebih baik mohon sambung doanya. Kemarin sudah cukup saya mengatakan bahwa iya papa saya memang lagi sakit. Mohon sambung doanya aja, dan perawatannya sekarang kan udah pindah di rumah. Tapi tetap perawatan dokter, tetap rumah sakit karena papa itu
di rumah sakit itu nggak betah katanya. Katanya tuh setiap malam tuh kalau malam-malam tuh katanya, aduh takut ada malaikat maut mau cabut nyawanya gitu katanya. Jadi kalau di rumah sakit tuh dia maunya pulang gitu, dia nggak mau sampai dia nangis dia mau pulang, udah kayak anak kecil ya. Kembali memanasnya hubungan Dewi Persik dengan Julia Perez seakan menegaskan jika konflik itu memang belum reda. Meski Julia Perez telah membayarnya dengan menjadi warga binaan Rutan Pondok Bambu, tidak membuat konflik ini usai. Lantas apa kata Julia Perez soal nasib Dewi Persik ini? Benarkah jika kubu Julia Perez belum puas jika tak melihat Dewi Persik merasakan apa yang dialami Julia Perez? Haruskah terjadi penjara balas penjara? Kalau itu teman-teman, mohon maaf saya nggak mau ngomongin kasus ya, apalagi kasus orang. Alhamdulillah saya menikmati semuanya, saya bersyukur. Kalau misalkan ada orang yang ingin memenjarakan saya, monggo. Ada orang yang ingin jahat sama saya juga monggo. Apapun pokoknya silakan. Selama memang sudah menjadi takdir dari saya akan menjalani. Kalau bukan takdir dari saya, manusia bisa apa?